Halo semuanya, kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil analisis statistik mengenai perusahaan United Tractors Tbk dengan dosen pengampu Miss Meili Juliani yang disusun oleh saya, Eliani. Dan saya Joben Emilio. Saya Wedianto. Saya Winandayani. Nah, jadi sebelum kita memasuki analisisnya, selanjutnya akan dijelaskan terlebih dahulu mengenai profil perusahaan. Berikut adalah profil perusahaan PT United Tractor. Untuk biografinya, United Tractor didirikan sebagai distributor tunggal alat berat Komatsu Limited di Indonesia pada tanggal 13 Oktober 1972. Pada 19 September 1989, perseroan menjadi perusahaan publik dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sebagai PT United Tractor Tbk atau UNTR dengan sebagai pemegang saham mayoritas. UNTR melalui penawaran umum perdana saham menawarkan 2.700.000 lembar sahamnya kepada masyarakat dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran sebagai 7.250 per saham. Saat ini, jaringan distribusi yang luas perseroan meliputi 18 kantor cabang, 22 kantor site support, dan 12 kantor perwakilan di 22 provinsi di seluruh negeri. PT United Tractor Tbk atau UNTR ini bergerak dalam bidang penyediaan kontrak penambangan. Bisnisnya ini diklasifikasikan menjadi 3 segmen. Yang pertama adalah bisnis mesin konstruksi terdiri dari penyewaan dan distribusi peralatan berat, pembuatan dan rekayasa komponen alat berat, serta penyediaan layanan rekondisi mesin. Dan yang kedua adalah beberapa layanan yang disediakan oleh kontraktor pembangunan antara lain studi penilaian dan pemeriksaan awal, pembangunan, infrastruktur, overburden removal, eksploitasi komersial, dan transshipment. Dan yang ketiga adalah melalui anak usahanya, UNTR memiliki konsesi pertambangan batubara di beberapa daerah di Indonesia, seperti Rantau, Kapuas, Muara Enim, Barito Utara. Perseroan ini menyediakan produk dan merek terkenal di dunia seperti Komatsu, Yuditrack, Sanya, Bomak, Tadano, dan Komatsu Forest. Perseroan ini mempunyai misi untuk menjadi perusahaan kelas dunia dalam bidang alat berat, pertambangan, dan energi untuk kepentingan pemangku saham. Nah, jadi berikut ini adalah data-data aset pada tahun 2017 sampai tahun 2019. Berdasarkan data laporan keuangan bagian aset yang telah kita kumpulkan, data tersebut kemudian disajikan dalam tabel yang nominalnya dalam jutaan rupiah. Jadi kita semua bisa melihat tabel yang telah disajikan dan dari tabel tersebut kita bisa menyajikan kembali ke dalam bentuk histogram. Kemudian dapat kita lihat bahwa aset mengalami kenaikan pada tahun 2017 pada kuartal pertama yaitu sebesar 74.292.537 hingga kuartal keempat sebesar 82.262.093 sehingga dapat dikatakan bahwa aset pada tahun 2017 adalah sebesar 82.262.093. Selanjutnya pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan dari kuartal pertama yaitu sebesar 84.438.140 hingga kuartal keempat yaitu sebesar 116.281.017. Jadi aset pada tahun 2018 adalah sebesar 116.281.017. Dan untuk tahun yang terakhir yang menjadi tahun terakhir yang kita analisis adalah pada tahun 2019 dengan aset pada kuartal pertama yaitu sebesar 116.924.761 yang mengalami kenaikan hingga kuartal ketiga yaitu menjadi sebesar 119.338.066. Dan pada kuartal terakhir atau disebut juga dengan akhir tahun, aset mengalami penurunan menjadi 111.713.375 sehingga aset pada tahun 2019 adalah sebesar 111.713.375. Nah, dari laporan data keuangan bagian aset yang kita ambil dari tahun 2017 sampai 2019 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 total aset yang telah dimiliki perusahaan tersebut adalah sebesar 82.262.093 dan untuk total aset pada tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu sebesar 34.018.924 sehingga menjadi 116.281.017. Dan pada tahun 2019, total aset yang dimiliki perusahaan menurun sebesar 4.567.642 sehingga menjadi 111.713.375. Berdasarkan data yang telah kita peroleh dan telah disajikan kembali, dapat kita lihat bahwa total aset terkecil itu berada pada tahun 2017 yaitu senilai 82.262.093
Dan total aset yang terbesar berada pada tahun 2018 yaitu senilai 116.281.017. Setelah mengetahui total aset tertinggi dan total aset terendah dari tahun 2017 sampai 2019, selanjutnya dapat kita ketahui jarak atau range dari aset tersebut yaitu dengan cara total aset tertinggi dikurangi total aset terendah, sehingga dapat kita peroleh yaitu nilai sebesar 34.018.924 sebagai range atau jarak tersebut. Dan untuk nilai tengahnya atau median dari ketiga tahun tersebut setelah diurutkan adalah berada di urutan kedua yaitu pada tahun 2019 sebesar 111.713.375. Kemudian rata-rata dari aset tahun 2017 sampai 2019 dapat diketahui dengan cara memasuki total aset selama 3 tahun yaitu senilai 310.256.485. Kemudian dibagi total per tahunnya adalah 3 tahun dan mendapatkan hasil sebesar 103.418.828. Jadi untuk aset selama 3 tahun dengan rata-ratanya per tahun adalah 103.418.828. Kemudian untuk mengukur variabilitas data atau untuk mengetahui tingkat keragaman dalam datanya, maka perlu kita menghitung varians dari data selama tahun 2017 sampai 2019, yaitu semakin tinggi nilai aset berarti semakin bervariasi dan beragam suatu data. Dari data yang diketahui dan setelah melakukan perhitungan didapatkan varians tersebut selama 3 tahunnya adalah sebesar 227.950.555.718 rupiah. Kemudian untuk mengetahui seberapa jumlah nilai data, kita dapat melakukan perhitungan standar deviasi, yaitu semakin rendah nilai standar deviasi maka semakin mendekati rata-rata. Sedangkan jika nilai standar deviasi semakin tinggi, maka semakin lebar juga rentang variasi datanya. Setelah melakukan perhitungan dari data yang telah diketahui, didapatkan bahwa selama 3 tahun tersebut standar deviasinya adalah senilai 15.075.840. Untuk analisis liabilitas, berdasarkan data laporan keuangan bagian liabilitas yang telah kita kumpulkan, data-data tersebut kemudian disajikan ke dalam tabel yang nominalnya dalam jutaan rupiah. Nah, jadi kita bisa melihat tabel yang telah disajikan, dan dari tabel tersebut kita bisa menyajikan kembali dalam bentuk histogram. Dapat kita lihat bahwa liabilitas mengalami kenaikan pada tahun 2017 dari kuartal pertama sebesar 38.038.853 hingga kuartal keempat sebesar 34.724.168, sehingga dapat dikatakan bahwa liabilitas pada tahun 2017 sebesar 34.724.168. Selanjutnya pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan dari kuartal pertama sebesar Rp33.665.957 hingga kuartal keempat sebesar Rp59.230.338. Jadi liabilitas pada tahun 2018 adalah sebesar Rp59.230.338. Dan untuk tahun terakhir yang menjadi tahun terakhir yang kita analisis ini adalah tahun 2019 dengan liabilitas kuartal pertama sebesar Rp57.163.435 hingga kuartal ketiga menjadi Rp60.326.512 dan pada kuartal keempat liabilitas mengalami penurunan menjadi Rp50.603.301 sehingga liabilitas pada tahun 2019 sebesar Rp50.603.301. Dari data laporan keuangan bagian liabilitas yang kita ambil dari tahun 2017 hingga 2019 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 total liabilitas yang telah dimiliki perusahaan tersebut sebesar Rp34.224.168 dan untuk total liabilitas pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp24.506.170 sehingga menjadi Rp59.230.338. Dan untuk tahun 2019 total liabilitas yang dimiliki perusahaan menurun sebesar Rp8.627.037 sehingga menjadi Rp50.603.301. Berdasarkan data yang diperoleh dan telah disajikan kembali, dapat kita lihat bahwa total liabilitas terkecil berada pada tahun 2017 yaitu senilai Rp34.724.168
Dan untuk total liabilitas yang terbesar adalah pada tahun 2018 yang senilai Rp59.230.338. Selanjutnya, berdasarkan cara yang telah dijelaskan, dapat kita ketahui jarak atau range dari liabilitas tersebut adalah Rp24.506.170. Dan untuk nilai tengahnya atau median dari 3 tahun tersebut adalah sebesar Rp50.603.301. Kemudian rata-rata dari liabilitas tahun 2017 hingga 2019 mendapatkan hasil sebesar Rp48.185.936. Jadi untuk liabilitas selama 3 tahun dengan rata-ratanya per tahun adalah Rp48.185.936. Setelah melakukan perhitungan, didapatkan varian tersebut selama 3 tahun adalah Rp103.318.922.218. Setelah melakukan perhitungan dari data yang kita ketahui, didapatkan bahwa selama 3 tahun tersebut standar deviasinya adalah sebesar Rp10.149.576. Analisis grafik dan histogram untuk pendapatan. Berdasarkan data laporan keuangan bagian pendapatan yang telah kami kumpulkan, data-data tersebut kemudian disajikan ke dalam bentuk tabel yang nominalnya dalam jutaan rupiah. Jadi, kita semua bisa melihat tabel yang telah disediakan. Dan dari tabel tersebut, kita bisa menyajikan kembali dalam bentuk histogram. Dapat kita lihat bersama bahwa pendapatan mengalami kenaikan pada tahun 2017 dari kuartal pertama sebesar Rp13.679.376. Hingga kuartal keempat sebesar Rp18.300.888, sehingga dapat dikatakan bahwa pendapatan pada tahun 2017 sebesar Rp64.559.204. Selanjutnya pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan dari kuartal pertama sebesar Rp19.10.706 hingga kuartal keempat sebesar Rp23.499.310. Jadi pendapatan pada tahun 2018 sebesar Rp84.624.733. Dan pada tahun terakhir, yaitu tahun 2019 dengan pendapatan pada kuartal pertama sebesar Rp22.621.328 dan mengalami penurunan pada kuartal kedua menjadi sebesar Rp20.698.039. Kemudian mengalami kenaikan lagi pada kuartal ketiga menjadi sebesar Rp22.288.567 yang kemudian mengalami penurunan pada kuartal keempat menjadi sebesar Rp18.822.544. Sehingga pendapatan pada tahun 2019 sebesar Rp84.430.478. Dan dari data laporan keuangan bagian pendapatan yang kita ambil dari tahun 2017 sampai 2019 dapat dilihat bahwa pada tahun 2017 total pendapatan yang telah dimiliki perusahaan tersebut sebesar Rp64.559.204 dan untuk total pendapatan pada tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp20.065.529 sehingga menjadi Rp84.624.733. Dan untuk tahun 2019, total pendapatan yang dimiliki perusahaan menurun lagi sebesar Rp194.255 sehingga menjadi Rp84.478. Dan berdasarkan data yang telah kita peroleh dan telah disajikan kembali, dapat kita lihat bahwa total pendapatan terkecil berada pada tahun 2017 yaitu senilai Rp64.559.204 dan total pendapatan yang terbesar atau tertinggi ada pada tahun 2018 yaitu senilai Rp84.624.733. Setelah mengetahui total pendapatan tertinggi dan terendah dari tahun 2017 sampai 2019 dapat kita ketahui jarak atau range dari pendapatan tersebut yaitu sebesar Rp20.065.529 dan untuk nilai tengahnya atau median dari 3 tahun tersebut adalah Rp84.430.478 pada tahun 2019. Kemudian untuk rata-rata dari pendapatan selama 3 tahun tersebut adalah Rp77.871.471,7 per tahun. Setelah melakukan perhitungan, didapatkan varians tersebut selama 3 tahun adalah
614 miliar 524 juta 381 99.093,5. Setelah melakukan perhitungan dari data yang diketahui, didapatkan kembali bahwa selama 33 tahun tersebut standar deviasinya adalah 9.413.528,8. Dan pada bagian laporan laba bersih, berdasarkan data laporan keuangan telah kita kumpulkan, data-data tersebut kemudian disajikan kembali dalam tabel yang nominal dalam jutaan rupiah sebagai berikut. Dan dari tabel tersebut ini, kita menjajikan kembali dalam bentuk histogram. Dapat dilihat bahwa laba bersih mengalami kenaikan pada tahun 2017 dari kuartal pertama sebesar Rp1.575.858 hingga kuartal ketiga sebesar Rp2.322.373 dan kemudian mengalami penurunan pada kuartal keempat menjadi sebesar Rp1.775.082 sehingga dapat dikatakan bahwa laba bersih pada tahun 2017 itu sebesar Rp7.673.322 dan selanjutnya pada tahun 2018 juga mengalami kenaikan pada kuartal pertama yaitu sebesar Rp2.679.996 hingga kuartal ketiga sebesar Rp3.680.030 dan kemudian mengalami penurunan kembali pada akhir tahun yaitu kuartal keempat menjadi sebesar Rp2.074.307. Jadi laba bersih pada tahun 2018 itu sebesar Rp11.498.409 dan tahun terakhir analisis kita itu yaitu tahun 2019 dengan laba bersih pada kuartal pertama itu sebesar Rp3.143.421 dan mengalami penurunan pada kuartal kedua menjadi sebesar Rp2.566.058. Kemudian mengalami kenaikan pada kuartal ketiga menjadi sebesar Rp2.854.476 yang kemudian mengalami penurunan kembali pada akhir tahun yaitu kuartal keempat menjadi sebesar Rp2.560.688 sehingga laba bersih pada tahun 2019 itu sebesar Rp11.134.641 dan dari data laporan keuangan tersebut bagian laba bersih yang kita ambil dari tahun 2017 hingga 2019 dapat dilihat bahwa 2017 adalah total laba bersih yang memiliki perusahaan tersebut sebesar Rp7.673.322 dan untuk laporan laba bersih tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp3.825.087 sehingga menjadi Rp11.498.409 dan untuk 2019 total laba bersih yang dimiliki perusahaan menurun sebesar Rp363.768 sehingga menjadi Rp11.134.641 dan data yang telah kita peroleh dan telah disajikan kembali dapat kita lihat bahwa total laba bersih terkecil yaitu berada tahun 2017 dan total laba bersih terbesar berada pada tahun 2018. Setelah mengetahui total laba bersih tertinggi dan terendah untuk tahun 2017 hingga 2019, selanjutnya kita dapat mengetahui jaraknya atau range dari laba bersih tersebut adalah Rp3.825.087 dan untuk nilai tengahnya atau median dari 3 tahun tersebut adalah Rp11.134.641. Kemudian rata-rata dari laba bersih per tahun 2017 hingga 2019 sebesar Rp10.102.124. Dari data yang diketahui dan setelah melakukan perhitungan didapatkan varians tersebut selama 3 tahun adalah Rp2.971.541.103.906. Setelah melakukan perhitungan dari data yang diketahui dan didapatkan bahwa selama 3 tahun tersebut standar deviasinya adalah Rp1.773.831,2. Analisis pie chart untuk bagian aset. Selanjutnya mari kita melihat grafik pie chart untuk mengetahui perbandingannya. Adapun kita mengambil data aset lancar dan aset tidak lancar untuk membuat perbandingannya. Dari aset triwulan pertama Januari sampai Maret, triwulan kedua Januari sampai Juni, triwulan ketiga Januari sampai September, dan triwulan keempat Januari sampai Desember pada tahun 2017 sampai 2019. Perbandingan dari data-data tersebut diambil dari data total aset lancar dan total aset tidak lancar yang dibagi ke data total aset, kemudian proporsinya dikalikan dengan 100% untuk mengetahui persentasenya. Sehingga dapat kita ketahui bersama bahwa pada triwulan 1 tahun 2017 menghasilkan grafik pie chart dengan perbandingan 63% total aset lancar dan 37% total aset tidak lancar. Seterusnya dengan perhitungan yang sama sehingga dapat kita lihat untuk triwulan 4 pada tahun 2017 menghasilkan grafik pie chart dengan perbandingan 62% total aset lancar dan 38% total aset tidak lancar. Yang dimana dapat kita ketahui bahwa dari triwulan 1 sampai triwulan 4 pada tahun 2017 telah terjadi peningkatan perbandingan aset tidak lancar sebanyak 1% dan penurunan perbandingan aset lancar sebanyak 1%.
Kemudian dilanjutkan lagi, sehingga dapat kita ketahui bahwa perbandingan untuk total aset lancar dan tidak lancar dari triwulan 1 sampai triwulan 4 pada tahun 2018 terjadi peningkatan perbandingan aset tidak lancar sebanyak 13% dan penurunan perbandingan aset lancar sebanyak 13%. Selanjutnya dapat kita ketahui bahwa perbandingan untuk total aset lancar dan tidak lancar dari triwulan 1 sampai triwulan 4 pada tahun 2019 terjadi peningkatan perbandingan aset lancar sebanyak 3% dan penurunan aset tidak lancar sebanyak 3%. Jadi, untuk kesimpulan perhitungan untuk grafik pie chart selama 3 tahun dari tahun 2017 sampai tahun 2019, yaitu triwulan 1 tahun 2017 sampai triwulan 4 tahun 2019 yang menghasilkan peningkatan perbandingan aset lancar sebanyak 18% dan penurunan perbandingan aset tidak lancar sebanyak 18%. Untuk pie chart liabilitas, dapat kita lihat grafik pie chart untuk mengetahui perbandingannya tersebut. Bahwa hasil dari tabel 1, 2, 3, dan 4 dapat disajikan dalam bentuk grafik pie chart ini dengan menggunakan judul yang sama persis, yaitu dengan kategori yang berupa liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar. Dari data liabilitas triwulan 1 Januari sampai Maret, triwulan 2 Januari sampai Juni, triwulan 3 Januari sampai September, dan triwulan 4 Januari sampai Desember pada tahun 2017 hingga 2019. Perbandingan dari data-data tersebut diambil dari data total liabilitas lancar dan total liabilitas tidak lancar yang dibagi ke data total tahunan. Kemudian proporsinya dikalikan dengan 100% sehingga dapat diketahui persentasenya. Dan begitu seterusnya juga untuk data triwulan berikutnya. Sehingga dapat kita ketahui bahwa triwulan pertama tahun 2017 menghasilkan grafik pie chart dengan perbandingan 79% total liabilitas lancar dan 21% total liabilitas tidak lancar. Sedangkan untuk triwulan 4 tahun 2017 menghasilkan grafik pie chart dengan perbandingan 82% total liabilitas lancar dan 18% total liabilitas tidak lancar. Yang dimana dapat kita ketahui bahwa dari triwulan 1 sampai triwulan 4 tahun 2017 telah terjadi peningkatan dan penurunan liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar sebanyak 3%. Kemudian dilanjutkan juga dengan perhitungan yang sama sehingga dapat kita ketahui bahwa perbandingan untuk total liabilitas lancar dan tidak lancar dari triwulan 1 sampai triwulan 4 tahun 2018 terjadi peningkatan dan penurunan liabilitas lancar dan liabilitas tidak lancar sebanyak 1%. Sedangkan untuk triwulan 1 sampai triwulan 4 tahun 2019 terjadi penurunan dan peningkatan liabilitas lancar dan tidak lancar sebanyak 9%. Kemudian dilanjutkan juga dengan perhitungannya sama untuk grafik pie chart selama 3 tahun, yaitu dari triwulan 1 tahun 2017 sampai triwulan 4 tahun 2019 yang menghasilkan penurunan dan peningkatan liabilitas lancar dan tidak lancar sebanyak 15%. Nah, jadi selanjutnya dapat kita ketahui kesimpulan aset bahwa pada tahun 2018 perseroan berhasil mencatat jumlah aset sebesar 116.281.017, yaitu naik sekitar 41% dari jumlah aset tahun 2017 sebesar 82.262.093 rupiah. Peningkatan aset perseroan itu disebabkan oleh kenaikan piutang usaha pada pihak ketiga dan bertambahnya aset tetap neto perseroan. Kemudian untuk tahun 2018 dengan jumlah nominal sebesar 116.281.017 juga mengalami penurunan sekitar 4% dari jumlah aset pada tahun 2019 yaitu sebesar 111.713.375. Penurunan aset perseroan ini disebabkan oleh adanya kerusakan fisik aset, penyusutan aktiva tetap, perubahan hukum, atau pengeluaran biaya akibat dihasilkannya inovasi teknologi terbaru yang mampu menggantikan aset yang kita miliki. Nah, jadi selanjutnya dapat kita ketahui kesimpulan dari liabilitas bahwa pada tahun 2018 perseroan berhasil mencatat jumlah liabilitas sebesar 59.230.338, yaitu naik sekitar 70% dari jumlah liabilitas tahun 2017 sebesar 34.724.168. Peningkatan liabilitas perseroan ini disebabkan oleh adanya peningkatan kegiatan produksi dan perdagangan, beban akrual dan utang pajak. Kemudian untuk tahun 2018 dengan jumlah nominal sebesar 59.230.338 mengalami penurunan sekitar 14% dari jumlah liabilitas pada tahun 2019 yaitu sebesar 50.603.301. Penurunan liabilitas perseroan ini disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja. Dan untuk kesimpulan pendapatan dari tahun 2017 hingga 2018 mengalami kenaikan sebesar 11,1 triliun atau 50% dibandingkan tahun 2017 sebesar 7,45
102 triliun dikarenakan peningkatan kinerja operasional yang lebih baik dari seluruh lini bisnis milik perseroan yang dikarenakan juga penjualan alat besar Komatsu meningkat sebesar 29% dibandingkan tahun 2017. Faktor lain penyebab kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pendapatan industri kontraktor pembangunan sebesar 212% dan industri konstruksi sebesar 23,3% dibandingkan tahun 2017. Dan untuk periode tahun 2018 ke 2019 mengalami penurunan sebesar 0,2%, yaitu senilai 84,4 triliun dibandingkan tahun 2018 sebesar 84,6 triliun. Dikarenakan menurunnya penjualan alat berat Komatsu sebesar 40%, segmen industri kontraktor pembangunan sebesar 3,2%. Namun, untuk industri konstruksi naik sebesar 5,4%, yang menyebabkan penurunan pada tahun 2019 ini tidak terlalu signifikan atau drastis. Dan juga untuk beban pokok 2019 juga ikut meningkat sebesar 7,27% menjadi 49,39 triliun dibandingkan dengan periode tahun lalu sebesar 46,4 triliun. Namun dikarenakan adanya peningkatan biaya keuangan dan efek translasi mata uang asing membuat laba bersih yang diatribusikan kepada pemilik entitas menurun sebesar 4,85% senilai 8,63 triliun yang jika dibandingkan dengan periode tahun lalu itu senilai 9,7 triliun. Jadi sekian saja presentasi dari kelompok kami mengenai analisis dari perusahaan United Tractors Tbk. Apabila terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.